Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita. Nah, kali ini saya akan membagikan resep agar tanaman bawang merah kita terlihat begitu segar dan juga hijau royo-royo. Apa resepnya? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani. Nah, dalam pagi yang begitu cerah seperti ini, alhamdulillah tidak turun kabut, mungkin sudah selesai. Dalam pagi ini kali ini kita akan melakukan spray rutin untuk merawat tanaman bawang merah kita. Bisa dilihat, alhamdulillah tanaman bawang merah kita sudah berumur kurang lebih 13 hari dan sudah bisa kita lakukan spray untuk perawatan bawang merah sendiri. Dan untuk pemupukannya nanti kita akan upload karena belum sempat upload. Kemarin ada yang bertanya, Mas, apa sih resepnya Mas agar daun kita bisa tetap segar dan berwarna hijau? Dan banyak kawan-kawan yang menjawabnya begini begitu. Nah, untuk saya sendiri, saya menggunakan penyegar plus vitamin agar tanaman kita bisa tetap segar dan juga sehat. Dan ini adalah salah satunya. Ini adalah salah satu pupuk mikro majemuk Vitamix Plus. Nah, kali ini saya akan menggunakan pupuk mikro majemuk yaitu dari cap kapal terbang dengan merek Vitamix Plus dengan berbagai manfaat seperti ini. Ini adalah salah satu caranya agar daun tetap hijau dan segar. Ini adalah penyegar plus vitamin. Bisa dilihat ini adalah kegunaan Vitamix Plus sendiri adalah mengatur keseimbangan air dalam tanaman dan buah serta meningkatkan jumlah buah per tanaman. Baiklah, Vitamix Plus dapat disemprotkan ke berbagai macam tanaman. Untuk hortikultura juga bisa, palawija juga bisa. Dan ini adalah petunjuk penggunaannya. Saya akan membacakannya sedikit. Untuk buah-buahan 1,5 sampai 2,5. Untuk sayur-sayuran 1,5 sampai 2,5. Nah, karena bawang merah ini jenis sayuran, maka kita akan menggunakannya setengah dari tutup ini, karena tutup ini kurang lebih 30 mili. Jadi kita akan menggunakannya setengahnya saja karena saya menggunakan tangki yaitu 14 liter. Jadi kita harus menggunakan setengahnya ini. Mas, aplikasinya bagaimana Mas? Baiklah, untuk aplikasinya sendiri bagaimana? Aplikasinya nanti kita akan praktekkan. Baiklah, untuk penjelasannya sendiri, kita bisa mencampurnya dengan berbagai pestisida, baik itu fungisida maupun insektisida. Nah, kali ini dalam pagi kali ini saya akan menggunakan ini Vitamix Plus dengan juga apa namanya ini. Dan ini akan kita juga menggunakan ini fungisida Mankobat Mix dengan dua bahan aktif yaitu Mankozab sebesar 60% dan juga Dimetomorph sebesar 9%. Ini dari sahabat setiap petani atau Santani dengan kemasan 400 gram. Dan bagi kawan-kawan mungkin ada yang bertanya nih, sebelum ada yang bertanya saya akan memberikan harganya sendiri. Mas, untuk harganya berapa Mas? Untuk harganya untuk pestisida sendiri baik itu fungisida maupun insektisida saya tidak membeli terlalu mahal. Ini saja harganya hanya berapa ya? Kurang lebih 60 sampai 70 ribu per saset ini. Ini bisa digunakan sampai panen. Dan ini sendiri harganya kurang lebih 63 ribu. Mungkin di setiap daerah harganya berbeda. Yang pertama kita akan menggunakan Vitamix Plus. Dan yang kedua kita akan menggunakan Mankobat Mix dengan dua bahan aktif. Dan bahan atau fungisida ini memiliki fungisida yang bersifat protektif untuk pencegahan dan juga sistemik. Sistemik artinya apa? Sistemik itu bisa menjangkau lebih luas atau bisa dikatakan dapat mengobati jika tanaman kita sudah ada gejala atau serangan bertambah betul yang dapat disuspensikan. Yang pertama kita akan menggunakan fungisida ini. Dan yang kedua, selain menggunakan fungisida dan juga penyegar, kita dalam setiap
spray saya selalu menggunakan pupuk daun. Pupuk daunnya apa? Saya menggunakan, untuk kali ini saya menggunakan pupuk daun magnesium sulfat. Ini cukup bagus untuk tanaman bawang merah agar terlihat hijau dan segar. Baiklah, ini kandungannya apa Mas? Kandungannya sendiri adalah magnesium sebesar 16% dan juga sulfur sebesar 13%. Dalam untuk pupuk daun sendiri ini saya tidak menggunakan, atau sedikit atau seminimal mungkin menggunakan kandungan yang mengandung unsur nitrogen. Karena apa? Karena hujan tidak ada hentinya. Kemarin malam saja hujan kurang lebih 2-3 jam. Saya khawatir kalau jika terus-terusan begini maka akan sangat berbahaya. Untuk itu saya, untuk musim hujan seperti ini, catatan penting bagi kawan-kawan petani adalah gunakanlah pupuk yang mengandung unsur nitrogen seminimal mungkin. Baik bisa menggunakan fosfat, bisa menggunakan magnesium, bisa menggunakan yang lain, asalkan jangan nitrogen, karena air hujan sudah mengandung nitrogen. Baiklah, yang dan tak kalah pentingnya adalah jangan lupa bagi kawan-kawan untuk menggunakan perekat. Ini adalah perekat Bestmore. Ini cukup kesukaan saya untuk masalah perekat, cukup bagus bagi kawan-kawan. Bestmore. Untuk takarannya sendiri kurang lebih adalah setengah tutup ini. Yang tutupnya masih kecil, kita separuhnya ini aja untuk tangki 14, jadi bisa hemat sekali. Dan yang kedua, kita akan coba mix dengan menggunakan kita akan coba menggunakan, masih banyak sekali soalnya. Kalau kita saya sudah sebutkan ini sudah mengandung bahan mancozeb, jadi kita tidak menggunakan aplikasi Ditan, karena Ditan juga mengandung bahan aktif mancozeb sebesar 80%. Ini kandungannya lebih besar, namun ini memiliki dua bahan aktif dengan mancozeb 60% dan juga dimetamorf. Jadi saya tidak mencampurnya dengan ini. Dan ini saya akan coba menggunakan campuran ini, Acrobat Fungsida dengan dimetamorf 50%. Ini ada kandungan dimetamorfnya hanya 9% dan ini memiliki kandungan dimetamorf sebesar 50%. Baiklah, untuk manfaatnya sendiri apa? Untuk manfaatnya sendiri ini adalah, mungkin bagi kawan-kawan belum menggunakan ini. Ini kegunaannya adalah untuk tanaman kentang, untuk hawar daun. Namun bagi saya sendiri ini saya gunakan untuk melindungi daun dari serangan jamur. Dan efek dari menggunakan fungsida ini, daun terlihat lebih hijau. Baiklah, dan untuk Acrobat Fungsida Acrobat dengan bahan aktif dimetamorf ini, dalam kemasannya untuk mencegah busuk daun dan busuk daun. Untuk kentang adalah penyakit busuk daun, untuk tomat busuk daun, tembakau penyakit lanas. Ini saya gunakan untuk mencegah lodoh pada tanaman bawang merah. Semoga bisa berhasil kali ini, karena dalam setiap tanam saya akan mencoba dan sharing kepada kawan-kawan petani yang bagus itu yang fungsida apa dengan bahan aktif apa. Untuk musim kali ini saya akan mencoba menggunakan ini resepnya. Dan mungkin untuk umur 25 hari ke atas sudah saya belikan obat yang cukup mahal dengan bahan aktif chlorothalonil dan juga remazol dan juga amistartop. Itu untuk pertumbuhan generatif, namun untuk vegetatif kita gunakan ini saja. Baiklah, kita akan langsung mencampurnya. Bagaimana caranya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelumnya kita gunakan ini terlebih dahulu. Kita gunakan penutup hidung agar kita tidak keracunan pada saat melakukan spray pada tanaman bawang merah. Baiklah, untuk pencampurannya sendiri kita akan menggunakan
Yang pertama adalah serbuk terlebih dahulu. Untuk mangkebat mix sendiri kita kasih 2 sendok. Lubangnya terlalu kecil. Seperti ini, kita kasih 2 sendok. Setelah itu kita aduk terlebih dahulu. Setelah itu kita kasih fungsida akrobat sebesar setengah sendok. Ini 1 sendok, kita kasih setengah sendok, atau kita kasih 1 sendok saja, nggak apa-apa. Seperti inilah bentuknya, kita kasih 1 sendok. Untuk kecil kita kasih seperti ini. Setelah itu kita aduk. Setelah itu kita kasih magnesium sulfat pupuk daun. Ingat, pupuk daun ini ada tandanya seperti ini. Ini artinya anti klor, karena tanaman bawang merah itu tidak kalau bisa kita gunakan pupuk yang mengandung atau tidak mengandung anti klor seperti ini. Ini adalah tandanya seperti ini, bisa dilihat pojok ini. Jadi kalau kalian membeli pupuk atau pupuk daun, jika ada tandanya ini berarti tandanya ini cukup bagus untuk tanaman kita. Ini untuk ini sendiri saya kasih 2 sendok per tangki. Setelah itu kita kasih insektisida regen, karena ada beberapa hama terbang, serangga terbang, kita harus memberi ini regen. Untuk regennya ini sendiri kita kasih 1 tutup untuk 1 tangki, hanya untuk pencegahan karena tidak begitu banyak serangganya. Ini kita kasih ketutup. Untuk fungsi untuk insektisida ini harganya cukup murah, yaitu sekitar 32.000. Ini bisa digunakan beberapa tangki atau beberapa kali spray. Ini adalah insektisida sistemik racun kontak dan lambung. Jadi ini cukup efektif untuk mengendalikan baik itu kaper maupun sejenisnya, dan bisa membasmi ulat graya karena kinerjanya lebih luas, yaitu dengan kinerja sistemik. Dan yang terakhir atau selanjutnya adalah kita kasih Vitamix Plus. Ini adalah kunci agar tanaman kita bisa terlihat segar dan juga daunnya menjadi kaku. Kita gunakan Vitamix Plus. Mungkin kawan-kawan ini adalah solusinya. Dan ini untuk ini sendiri kita kasih setengah tutup ini.
agak sulit ini karena baru. Dan untuk setiap kali spray saya selalu menggunakan ini. Dan untuk dosisnya ada seperti ini. Ini adalah warnanya coklat kehitam-hitaman. Dan yang terakhir adalah kita kasih perekat. Karena saya tidak memiliki begitu banyak uang, saya hanya membelinya dengan kemasan kecil. Harganya hanya 12.000. Lumayan untuk satu kali spray atau satu kali perawatan pada bawang merah. Ini sendiri kita akan kasihnya sebesar setengah tutup ini, tidak terlalu banyak karena ini cukup efektif ya kawan-kawan. Dan ingat, kalau kita menggunakan perekat terlalu berlebihan maka juga tidak baik bagi tanaman. Untuk itu kita kasih sesuai dosis, yaitu sebesar setengah tutup ini. Warnanya cukup bening dan baunya begitu menyengat, dengan merek dagang Bestmore. Setelah itu kita aduk sampai rata. Setelah itu kita masukkan ke dalam tangki. Dan ini juga ikut ke bawah, yaitu Remazol. Ini adalah fungisida untuk membuat daun menjadi kaku. Ini saya akan aplikasikan pada umur kurang lebih 20 hari dengan takaran setengah tutup ini. Setengah tutup, bukan satu tutup tapi setengah tutup. Dan ini adalah pertumbuhan bawang merah saya, alhamdulillah ini masih terkendali. Untuk itu saya selalu rutin melakukan spray. Kalau masih umur di bawah 20 saya spray kurang lebih 3 hari sekali. Namun jika di atas umur 20 hari saya akan lebih intensif, yaitu 2 hari sekali. Namun jika setiap hari turun embun maka saya tidak mau ambil risiko, yaitu setiap hari saya akan melakukan tindakan spray. Ingat, jangan sampai kita melakukan overdosis atau kelebihan dalam proses pemberian fungisida. Kita harus lakukan sesuai takarannya. Kita harus kenali mana fungisida sebagai harian dan mana fungisida sebagai mingguan. Itu catatan penting bagi kawan-kawan agar tanaman kita tetap subur dan tanah kita tetap subur. Salam satu profesi dari Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.